Pernah nggak sih kalian dengar obrolan iseng teman-teman atau baca komentar netizen yang bilang, katanya orang Arab itu kalau soal ukuran nggak ada lawan. Ya, mitos ini sering banget berseliweran. Bahkan sampai ada yang percaya mentah-mentah. Seolah-olah kalau keturunan Arab pasti otomatis punya penis besar dan panjang. Tapi coba bayangkan, bagaimana kalau kamu seorang pria biasa, lalu dengar cerita itu? Ada yang langsung minder, ada yang tiba-tiba membandingkan diri, ada juga yang jadi penasaran. Benarkah begitu? Nah, disinilah masalahnya. Mitos seperti ini sebenarnya nggak cuma bikin orang salah paham, tapi juga bisa menggerogoti rasa percaya diri. Banyak pria yang jadi merasa kurang, padahal mereka sehat-sehat saja. Dan banyak wanita yang ikut terpengaruh, membayangkan standar yang sebenarnya belum tentu benar. Teman-teman, di video kali ini kita akan bongkar tuntas soal mitos penis orang Arab lebih besar dari bangsa lain. Apakah itu fakta? Atau hanya cerita yang dibesar-besarkan? Kita akan kupas dari sisi ilmiah, sosial, sampai ke gaya hidup dan psikologi. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya sapa dulu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nama Channel. Channel ini selalu menghadirkan pembahasan edukasi seputar kesehatan pria dan wanita dengan gaya santai tapi tetap berbobot. Jadi kalau kamu baru pertama kali mampir, pastikan tekan tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Bayangkan begini, ada seorang pria bernama Andi, usianya 35 tahun, pekerja kantoran, tubuhnya normal, hidupnya sehat. Suatu hari saat nongkrong bersama teman-temannya, mereka mulai bahas topik yang agak sensitif, ukuran penis. Ada yang bercanda, ada yang serius, sampai akhirnya keluar kalimat, makanya, coba deh lihat orang Arab, katanya kalau urusan ukuran, juara. Andi cuma senyum-senyum waktu itu, tapi dalam hati ada rasa yang mengganjal. Pulang ke rumah, dia buka internet, mulai mencari informasi. Dan seperti banyak pria lain, dia jadi terjebak di antara mitos, stereotip, dan fakta-fakta yang kadang simpang siur. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah merasakan hal yang sama? Merasa penasaran, atau bahkan minder karena isu seperti ini? Kalau iya, tenang, kalian gak sendirian. Ribuan pria di luar sana juga punya pertanyaan yang sama. Justru disinilah pentingnya kita membahas topik ini dengan jujur dan ilmiah. Karena kesehatan seksual itu bukan hanya soal ukuran. Ada banyak faktor yang lebih penting, mulai dari stamina, kepuasan pasangan, sampai keharmonisan hubungan. Jadi tetap tonton video ini sampai akhir ya, karena saya jamin pembahasan kita kali ini bukan sekedar gosip, tapi bisa membuka wawasan kamu, membebaskan kamu dari rasa minder, dan mungkin malah bikin kamu lebih percaya diri dengan apa yang kamu miliki sekarang. Oh ya, sekali lagi Sarah ingatkan, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk kami, agar bisa terus membuat konten edukasi yang bermanfaat, seru, dan pastinya bisa membantu kehidupan banyak orang. Siap? Yuk, kita masuk ke pembahasan pertama. Bagaimana sih awal mula munculnya mitos bahwa penis orang Arab lebih besar dari bangsa lain? Apakah ada sejarah, budaya, atau mungkin kesalahpahaman yang membuat cerita ini terus hidup hingga sekarang? Kita bongkar bareng-bareng. Teman-teman, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kenapa sih mitos soal ukuran penis orang Arab ini bisa begitu melekat di masyarakat? Apakah ada data ilmiah yang mendukung? Atau ini hanya cerita turun-temurun yang akhirnya jadi kepercayaan umum? Kalau kita telusuri, mitos semacam ini sering lahir dari gabungan antara citra budaya, stereotip, dan cerita yang terus diulang-ulang. Sama seperti orang bilang, pria Afrika itu besar, atau pria Asia kecil. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks daripada sekadar label berdasarkan bangsa atau ras. Di banyak film, buku, bahkan obrolan santai, pria Arab sering digambarkan sebagai sosok yang maskulin, gagah, berjenggot lebat, penuh wibawa, dan identik dengan virilitas atau kejantanan. Gambaran ini lama-lama berkembang menjadi anggapan bahwa
Jika fisiknya macho, pasti juga soal organ intim berbeda dari yang lain. Lalu cerita-cerita ini makin diperkuat oleh pengalaman pribadi segelintir orang yang kemudian dibesar-besarkan. Misalnya, ada yang pernah berhubungan dengan pria Arab dan merasa puas, lalu menyebarkan cerita itu. Padahal pengalaman 1-2 orang tentu tidak bisa dijadikan patokan untuk jutaan pria di seluruh dunia. Kita juga nggak bisa tutup mata peran media dan industri film dewasa sangat besar dalam membentuk mitos ini. Banyak aktor film dewasa yang dipilih bukan karena mewakili rata-rata pria, tapi karena ukuran mereka memang di atas rata-rata. Kebetulan ada beberapa yang berasal dari keturunan Arab atau Timur Tengah. Dari situlah muncul persepsi bahwa semua orang Arab pasti begitu. Padahal kenyataannya jelas berbeda. Aktor film dewasa hanyalah segelintir orang yang diseleksi ketat, bukan cerminan umum. Sama seperti kalau kita menonton film laga. Bukan berarti semua orang Amerika bisa berkelahi sehebat aktor film action. Ada hal lain yang juga perlu kita pahami. Di banyak budaya Timur Tengah, maskulinitas pria sering dijunjung tinggi. Pria digambarkan sebagai kepala keluarga, pelindung, dan simbol kekuatan. Narasi ini secara tidak langsung juga membangun persepsi bahwa kejantanan mereka lebih hebat dibanding bangsa lain. Ditambah lagi gaya berpakaian yang khas, jubah, sorban, jenggot lebat, sering diasosiasikan dengan kejantanan. Padahal itu hanya atribut budaya, bukan bukti biologis. Tapi di mata orang luar, citra itu melekat kuat dan akhirnya dihubungkan dengan hal-hal lain, termasuk soal ukuran organ intim. Kalau kita tarik lebih dekat ke kehidupan sehari-hari, mitos ini biasanya muncul dari obrolan santai, dari tongkrongan, warung kopi, sampai forum internet. Orang suka membicarakan hal-hal tabu dengan bercanda, dan semakin sering dibicarakan, semakin kuat pula mitosnya. Bayangkan saja, satu orang melempar candaan, orang lain ikut menambahkan cerita. Lalu ada yang percaya, dan akhirnya jadi kebenaran umum padahal tanpa bukti. Kalau bicara data, ada penelitian internasional yang pernah mengukur rata-rata panjang penis dari berbagai negara. Hasilnya memang ada variasi, tapi perbedaannya tidak sejauh yang sering digembar-gemborkan. Misalnya, rata-rata panjang penis ereksi pria di dunia ada di kisaran 12-16 cm. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, tapi jarang sekali ada angka ekstrim yang hanya dimiliki oleh satu bangsa tertentu. Artinya, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan pria Arab pasti lebih besar dibanding pria dari negara lain. Variasi ukuran lebih dipengaruhi faktor individu, bukan ras semata. Kenapa orang tetap percaya meski faktanya tidak jelas? Jawabannya sederhana. Karena masyarakat suka dengan cerita-cerita yang sensasional. Hal-hal tabu tapi menarik perhatian, seperti seksualitas, cepat sekali menyebar. Apalagi kalau cerita itu menyentuh area kepercayaan diri pria. Jujur saja, banyak pria merasa insecure dengan ukuran mereka sendiri. Jadi, ketika mendengar ada kelompok pria lain yang disebut lebih besar, rasa minder itu makin kuat. Di sisi lain, bagi sebagian wanita, mitos ini bisa menimbulkan rasa penasaran. Dan kombinasi antara rasa minder pria dan rasa penasaran wanita membuat mitos ini makin laku dibicarakan. Nah, teman-teman, itu gambaran bagaimana mitos ini lahir dan berkembang. Tapi tentu saja, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan faktanya? Apakah secara ilmiah memang ada perbedaan ukuran penis antar bangsa dan faktor apa saja yang mempengaruhi? Setelah kita membongkar bagaimana mitos tentang ukuran penis pria Arab lahir dari stereotip budaya, media, dan obrolan sehari-hari, sekarang mari kita turunkan pembahasan ke ranah yang lebih objektif. Fakta ilmiah. Apakah benar ada perbedaan signifikan ukuran penis antar bangsa? Atau sebenarnya perbedaan itu hanya kecil dan terlalu dibesar-besarkan? Beberapa tahun terakhir, ada banyak penelitian yang mencoba menghitung rata-rata ukuran penis pria di seluruh dunia.
Salah satunya adalah penelitian meta-analisis dari British Journal of Urology International, BJUI, yang sering jadi rujukan. Dari ribuan sampel di berbagai negara, didapatkan angka rata-rata sebagai berikut. Panjang penis saat tidak ereksi, sekitar 9,1 cm. Panjang penis saat ereksi penuh, sekitar 13,1 hingga 14,5 cm. Lingkar atau girth penis saat ereksi, sekitar 11 hingga 12 cm. Nah, angka ini adalah rata-rata global. Ada variasi ke atas dan ke bawah tentu saja, tapi variasinya tidak terlalu ekstrim. Artinya, perbedaan ukuran antar negara atau bangsa memang ada, tapi relatif kecil, dan seringkali tidak sesensasional cerita yang beredar. Beberapa penelitian lebih kecil memang menunjukkan adanya perbedaan. Misalnya, beberapa negara di Afrika dilaporkan memiliki rata-rata sedikit lebih besar, sementara beberapa negara Asia rata-ratanya sedikit lebih kecil. Tapi ingat, ini hanya soal rata-rata. Tidak berarti semua pria Afrika besar atau semua pria Asia kecil. Setiap individu berbeda. Ada pria Asia dengan ukuran jauh di atas rata-rata, ada juga pria Eropa atau Arab dengan ukuran di bawah rata-rata. Jadi, kalau kita bicara soal penis pria Arab, faktanya tidak ada data ilmiah yang menyatakan ukuran mereka lebih panjang dibanding rata-rata global. Mitos itu lebih banyak hidup di ranah persepsi, bukan data. Meski tidak ada ras tertentu yang pasti lebih besar, faktor genetik memang berperan dalam menentukan ukuran tubuh, termasuk organ intim. Genetik mengatur hormon pertumbuhan, distribusi lemak, massa otot, sampai ukuran tulang. Nah, penis juga bagian dari tubuh yang dipengaruhi hal ini. Tapi, genetik sifatnya individual bukan kolektif. Jadi, meskipun secara genetik orang Arab punya ciri fisik tertentu, misalnya rambut tebal, kulit lebih gelap, tubuh cenderung tinggi besar, itu tidak otomatis berarti ukuran penis mereka seragam besar. Selain genetik, ada faktor penting lain, nutrisi sejak kecil. Tubuh yang tumbuh dengan gizi cukup biasanya berkembang lebih optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi bisa mempengaruhi perkembangan tubuh termasuk organ reproduksi. Contoh sederhana, pria yang lahir dan tumbuh di lingkungan dengan akses makanan bergizi, protein, dan mineral cukup, biasanya tumbuh lebih sehat dan lebih tinggi dibanding pria yang tumbuh dalam kondisi kekurangan gizi. Jadi, kalau ada kesan pria dari wilayah tertentu lebih besar, bisa jadi karena faktor pola makan dan kesehatan, bukan karena rasnya semata. Hal lain yang sering terlupakan adalah gaya hidup. Pria yang aktif berolahraga cenderung memiliki sirkulasi darah lebih baik yang berpengaruh pada kemampuan ereksi. Pria yang merokok berat, minum alkohol berlebihan, atau obesitas justru lebih beresiko mengalami gangguan ereksi meski ukuran anatominya sama saja. Jadi, kesehatan seksual bukan cuma soal panjang atau pendek, tapi soal fungsi. Percuma saja punya ukuran besar kalau aliran darah tidak lancar dan sulit ereksi dengan maksimal. Menariknya, ada penelitian yang menemukan bahwa rasa puas pasangan tidak selalu bergantung pada ukuran penis. Banyak wanita yang menilai komunikasi, keintiman, dan perhatian jauh lebih penting daripada seberapa panjang atau besar penis pasangan mereka. Namun, di sisi lain, pria seringkali lebih terobsesi dengan ukuran karena dianggap sebagai simbol maskulinitas. Nah, disinilah persepsi bekerja. Kalau masyarakat menggambarkan pria Arab macho dan kuat, otomatis banyak yang membayangkan ukuran mereka juga di atas rata-rata, meski faktanya belum tentu. Nah, teman-teman, jadi sudah jelas ya, mitos itu seringkali jauh lebih heboh daripada fakta. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau bukan soal genetik atau ras, lalu apa yang membuat orang percaya pria Arab atau bangsa tertentu lebih perkasa? Apakah karena gaya hidup, pola makan, atau mungkin citra maskulinitas yang mereka bangun? Kalau tadi kita sudah bahas fakta ilmiah soal ukuran penis secara global, sekarang mari kita gali lebih dalam. Kenapa persepsi tentang pria Arab atau bangsa tertentu selalu dianggap lebih perkasa? Jawabannya bukan sekadar soal anatomi, tapi lebih pada gaya hidup, pola makan, dan citra maskulinitas yang melekat dalam budaya mereka. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana, makanan. Pria Arab, terutama yang tinggal di kawasan Timur Tengah, punya pola makan yang kaya akan rempah-rempah, kacang-kacangan,
kurma, madu, dan daging berkualitas. Kurma sering disebut sebagai superfood, kaya gula alami, vitamin, dan mineral. Kurma sudah sejak lama dipercaya meningkatkan energi dan stamina seksual. Madu, dikenal sebagai afrodisiak alami, membantu sirkulasi darah dan meningkatkan libido. Jahe dan rempah lain merangsang aliran darah, memberi efek hangat, dan menjaga vitalitas tubuh. Kacang-kacangan, tinggi zinc, mineral penting untuk produksi testosteron. Daging dan susu kambing, sumber protein dan lemak sehat yang sejak dulu dipercaya memperkuat stamina. Jadi, bisa dibayangkan, kalau sejak kecil tubuh terbiasa dengan asupan nutrisi semacam ini, wajar jika stamina dan vitalitas mereka terasa lebih prima. Nah, dari sinilah lahir persepsi bahwa pria Arab lebih kuat atau lebih perkasa. Selain makanan, gaya hidup juga berpengaruh. Banyak pria Timur Tengah secara tradisional terbiasa dengan aktivitas fisik yang cukup berat, terutama di masa lalu. Lingkungan gurun, cuaca panas, dan pekerjaan yang menuntut fisik membuat tubuh mereka terbiasa kuat dan tahan banting. Berbeda dengan gaya hidup modern yang serba duduk dan minim gerak. Aktivitas fisik yang konsisten ini secara tidak langsung mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah, yang juga sangat berpengaruh pada kesehatan seksual. Nah, inilah bagian yang paling menarik, psikologi dan budaya. Di banyak negara Arab, pria sering digambarkan sebagai simbol kekuatan, pelindung keluarga, dan sosok yang gagah. Citra ini begitu melekat sehingga pria Arab tumbuh dengan keyakinan kuat bahwa mereka harus tampil maskulin. Citra ini diperkuat oleh cara berpakaian, jubah putih panjang, sorban, jenggot tebal, yang memberi kesan wibawa dan kejantanan. Ketika seseorang sudah terlihat maskulin dari luar, orang lain cenderung mengaitkan maskulinitas itu dengan hal-hal lain, termasuk ukuran penis. Psikologi juga memainkan peran penting. Ketika orang percaya bahwa pria Arab lebih besar atau lebih perkasa, kepercayaan itu sendiri bisa memperkuat sugesti. Bahkan dalam hubungan intim, sugesti seperti ini bisa membuat pasangan merasa lebih puas, bukan karena ukuran nyata, tapi karena persepsi yang sudah tertanam sebelumnya. Di sisi lain, pria yang tumbuh dengan rasa percaya diri tinggi soal maskulinitas juga cenderung lebih dominan, lebih percaya diri di ranjang, dan ini memberi kesan lebih perkasa, meski ukuran sebenarnya standar aja. Kalau kita bandingkan dengan beberapa budaya Asia, persepsi yang melekat justru berbalik. Banyak pria Asia dianggap lebih pendiam, lebih sopan, tubuh lebih kecil, dan jarang menonjolkan maskulinitas secara ekstrem. Nah, stereotip inilah yang membuat orang sering membandingkan, padahal faktanya tidak sesederhana itu. Pada akhirnya, gaya hidup sehat, pola makan yang kaya nutrisi, dan rasa percaya diri itulah yang memberi kesan pria Arab lebih perkasa. Tapi, ini bisa dipelajari oleh siapa saja. Pria manapun, dari bangsa apapun, bisa meningkatkan vitalitas dengan menjaga pola makan, rutin olahraga, mengelola stres, dan membangun rasa percaya diri. Karena sejatinya, kepuasan seksual tidak ditentukan oleh asal-usul bangsa, melainkan oleh bagaimana seseorang menjaga tubuh dan pikirannya. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa simpulkan bahwa mitos soal pria Arab lebih besar sebenarnya lebih dipengaruhi pola hidup dan citra maskulinitas, bukan fakta biologis yang mutlak. Lalu, kalau begitu, apa pesan penting yang bisa kita ambil? Bagaimana cara kita menyikapi mitos seperti ini supaya tidak minder atau merasa kalah? Nah, teman-teman, setelah kita kupas dari awal sampai akhir, ternyata pertanyaan besar seperti, kenapa penis orang Arab besar dan panjang, bukanlah jawaban yang sederhana. Banyak orang langsung percaya begitu saja pada stereotip atau cerita-cerita mulut ke mulut tanpa mau melihat fakta ilmiahnya. Padahal, penelitian jelas membuktikan ukuran penis tidak ditentukan oleh bangsa atau ras tertentu. Setiap orang punya variasi, dan itu hal yang sangat normal. Bukan panjang atau besar yang jadi kunci kepuasan, melainkan fungsi ereksi yang sehat atau lancarnya aliran darah. Stamina dan daya tahan, apakah bisa bertahan lama? Keharmonisan psikologis, bagaimana rasa percaya diri dan komunikasi dengan pasangan.
Bayangkan begini, seorang pria dengan ukuran standar tapi penuh percaya diri, sayang sama pasangannya, tahu cara membuat nyaman, biasanya jauh lebih memuaskan daripada pria dengan ukuran besar tapi egois atau cepat selesai. Kalau kita terlalu percaya dengan mitos soal ukuran bangsa tertentu, efeknya bisa berbahaya. Ada pria yang minder karena merasa kalah secara ukuran. Ada wanita yang akhirnya punya ekspektasi salah. Dan yang lebih parah, ada yang mencoba cara-cara ekstrim membesarkan penis dengan obat atau alat berbahaya. Padahal, ujung-ujungnya bukan hanya tidak efektif, malah bisa merusak organ vital. Kita semua harus ingat bahwa setiap pria unik. Tidak ada ukuran yang paling benar. Vitalitas bisa ditingkatkan dengan pola makan sehat, olahraga, dan pikiran positif. Kepercayaan diri adalah senjata utama. Pria yang percaya diri akan jauh lebih menarik di mata pasangan. Jadi, jangan pernah membandingkan diri dengan mitos atau standar yang tidak jelas. Fokuslah pada kesehatan, komunikasi, dan kepuasan bersama. Kalau teman-teman merasa konten ini membuka mata, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak orang yang tercerahkan. Tulis juga di kolom komentar. Menurut kalian, kenapa mitos soal ukuran penis bangsa tertentu bisa begitu populer? Aku pengen baca pendapat kalian. Siapa tahu bisa jadi bahan konten edukasi berikutnya. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa kejantanan sejati bukan diukur dari panjang atau besar, melainkan bagaimana kita menjaga pasangan, membuat nyaman, dan membangun cinta yang sehat.